Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh-solehah. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Hari ini hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran tema 1 subtema 4 dalam muatan pelajaran matematika. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, silahkan Ananda siapkan modul Aku Siapnya. Lalu, jika ada buku yang tema dari Kemendikbud juga silahkan dipersiapkan. Jika tidak ada, tidak apa-apa. Nah, lalu silakan juga Ananda siapkan alat tulisnya seperti pensil, penghapus ya. Lalu juga siapkan buku tulisnya untuk mencatat hal-hal penting dari video pembelajaran yang Ibu sampaikan. Jika sudah, mari kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran hari ini. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, lalu kemarin kan pada pekan lalu kita sudah belajar tentang perkalian ya. Nah, pada pembelajaran hari ini kalian akan belajar tentang operasi hitung pembagian. Yuk, simak video pembelajarannya dengan tenang, rileks, tapi tetap duduknya harus duduk dengan tegap. Baik, sesuai yang Ibu tadi telah jelaskan bahwa kita hari ini akan belajar tentang muatan pelajaran matematika di tema 1 subtema 4 pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kemarin kalian sudah belajar tentang bagaimana tumbuhan itu bertumbuh, lalu kalian juga sudah belajar tentang mosaik, lalu kalian juga sudah belajar tentang PPKN-nya itu tentang bekerja sama. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pembagian. Yang pertama, pengertian pembagian. Yang kedua, pembagian bersusun. Dan yang ketiga, pembagian soal cerita. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama itu adalah pengertian pembagian. Pasti kalian sudah pernah mengenal atau pernah tahu apa itu pembagian. Ibu ingatkan kembali bahwa pembagian adalah perhitungan pengurangan berulang. Kalau minggu kemarin kalian belajar perkalian yaitu penjumlahan berulang, kalau sekarang yaitu pengurangan berulang. Bagaimana contohnya? Nah, untuk contohnya silahkan yang mempunyai buku Kemendikbud dibuka halaman 149. Di sini yang paling bawah itu Udin katanya akan membuat mozaik dari biji-bijian. Nah, Pak Guru ini memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Jadi, Pak Gurunya mempunyai 10 biji kacang merah. Akan dibagikan ke 2 kelompok. Ya, ada kelompok Udin dan ada kelompok teman Udin. Nah, bagaimana tahap penyelesaiannya? Silahkan dibuka di halaman 150, halaman berikutnya. Di sini yang pertama, pindahkan 2 biji kacang merah. Letakkan masing-masing biji pada tempat yang sudah disiapkan. Jadi dari 8 ini, kacangnya simpan di sini 1 untuk kelompok 1 dan 1 untuk kelompok 2. Dikurangi kan? Dari 10 ini dikurangi 2, sisanya adalah 8. Lalu setelah 8 ini masukkan lagi nih ke sini 1, ke sini 1 biar adil. Jadi 8 dikurangi 2 hasilnya 6 ya. Ini kan, ini 2 jumlahnya ini sisanya berapa lagi nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu lakukan katanya sampai biji dalam toples habis. Nah, akhirnya ketika toples ini habis itu akan menjadi 5. Nah, memasukkan satu-satu ininya itu berapa kali? Nah, kejadian seperti itu dapat dituliskan. Pertama, 10 kurangi 2 hasilnya 8. 8 kurangi 2 hasilnya 6. 6 kurangi 2 hasilnya 4.
4 kurangi 2 hasilnya 2 dan 2 kurangi 2 hasilnya 0. Nah, pembagian itu kan tadi sudah dijelaskan bahwa pembagian itu pengurangan berulang sampai, nah ini nih dijelaskan, pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa. Nah, jadi harus sampai 0. Jadi ketika tadi 10 dibagi 2 berarti 10 kurangi 2-nya sampai berapa? Sampai 0. Nah, hasilnya berapa? Nah, ketika menyatakan hasilnya berapa 10 dibagi 2 ini, hitung 2-nya ada berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 10 dibagi 2 hasilnya 5. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh nih. Yang pertama, 10 dibagi 5. Berarti 10-nya itu dikurangi 5. 10 kurangi 5, 5. 5 kurangi 5, 0. Nah, ya, udah sama dengan 0 ini, dihitung 5-nya ada berapa? Ada 1, 2. Maka 10 dibagi 5 itu hasilnya 2. Contoh lain, di sini ada pengurangan nih. 20 kurangi 4, kurangi 4, kurangi 4, kurangi 4, kurangi 4 sama dengan 0. Maka 20 dibagi berapa sama dengan titik-titik. Berarti 20 dibagi berapa pengurangnya? 4 ya, berarti 20 dibagi 4. Oke, kita kurangi. 20 kurangi 4, 16. 16 kurangi 4, 12. 12 kurangi 4, 8. 8 kurangi 4, 4. 4 kurangi 4, 0. Berarti betul ya, 20 dibagi 4. Pasti hasilnya 0. Nah, hasil dari 20 dibagi 4 ini berapa? Kita hitung 4-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 20 dibagi 4 hasilnya 5. Nah, itu adalah pembagian. Jadi pembagian itu adalah pengurangan berulang sampai tidak bersisa atau sampai 0. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pembagian bersusun. Apa sih pembagian bersusun? Nah, pembagian bersusun ini Ibu mempunyai contoh nih. Yang pertama, 52 dibagi 2. Ini bisa kalian lihat di modul halaman 48. Silahkan bagi yang mau dibuka, tapi ini juga akan Ibu jelaskan di video ini. Nah, karena ini adalah 52 dibagi 2, maka kita akan mencoba dengan pembagian bersusun. Pembagian bersusun ini ditandai dengan tandanya seperti ini. Tuliskan 52-nya di dalam dan 2-nya di luar. Jadi ini artinya 52 dibagi 2. Nah, caranya seperti apa? Pertama, lihat angka yang paling depan. 5 kira-kira bisa tidak dibagi 2? Bisa ya. Berapa 5 bagi 2? Caranya gimana, Bu? Oke, kita lihat pembaginya. 2. 2 dikali berapa yang mendekati hasilnya 5? 2 kali 2, berarti tulisnya 2. Berapa 2 kali 2? 4. Nah, tulisnya di bawah 4. Jadi, 5 dibagi 2 itu 2. 2 kali 2 hasilnya 4. Nah, setelah itu kalian tinggal kurangi. Sekarang kurangi dulu. 5 kurangi 4. Ibu kenapa sih harus dari depan dulu? Nggak, kan kalau perkalian dari belakang. Iya, kalau perkalian dan pengurangan itu pasti dari belakang. Tapi kalau pembagian bersusun harus dari depan terlebih dahulu. Dan dikuranginya dari depan juga. Karena yang pertama yang dibaginya itu adalah 5. Yang di depan ya, yang puluhannya. 5 kurangi 4 hasilnya 1. Lalu 1 bisa nggak dibagi 2? Tidak, maka 2 yang ini turunkan ke bawah. Sekarang 12 dibagi 2. Kurang itu sama Ananda, bisa nggak 12 dibagi 2? Bisa, Bu. Berapa? 6. Nah, sekarang 6 ini dibagi 6 ini dikali 2. Berapa 6 kali 2? 2.
Nah, tinggal dikurangkan. 12 kurangi 12 hasilnya 0. Maka ini sudah selesai? Sudah, karena ini tidak ada lagi angka yang bisa diturunkan ya. Ini sudah sampai 0. Tadi kan pembagian itu harus sampai 0. Maka 52 dibagi 2 itu hasilnya adalah 26. Sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini Ibu mempunyai soal itu 180 dibagi 3. Ini soalnya ada di buku Kemendikbud halaman 186. Ya, paling bawah. Caranya kita memakai lagi cara pembagian bersusun. Ya, ada simbolnya seperti itu. Kita masukkan lagi 180 dibagi 3. Caranya sama. Yang depannya dulu dibagi 3. Kira-kira 1 bisa enggak dibagi 3? Tidak bisa, maka pakailah yang di belakangnya. Jadi 18. Sekarang 18 dibagi 3 hasilnya berapa ya? Hasilnya 6, betul. Ya, 6 kali 3 hasilnya 18. Sekarang kalian tinggal kurangi. 18 kurangi 18 hasilnya 0. Ya, sudah nggak usah ditulis. Di sini di belakang 18 ada angka 0? Ada, berarti belum selesai ya. Turunkan 0 ini. 0 dibagi 3. Kalau misalkan ada pembagian yang dibagi 0, pasti hasilnya 0. Dan 0 ini kalikan kepada 3. 0 dikali 3 hasilnya 0. Karena apapun yang dikalikan, angka apapun yang dikalikan dengan 0, pasti hasilnya 0. Maka kita kurangkan kembali. 0 kurangi 0 hasilnya 0. Apakah di sini ada lagi yang harus dikurangkan? Enggak, berarti yang 0 ini silahkan tulis 0. Ibu, kenapa yang ini 18 kurangi 18 tidak ditulis 0-nya? Karena ini masih ada yang di belakangnya di sini. Turun, harus ada angka yang turun. Jadi yang depan 0-nya tidak usah ditulis. Tapi ini mah 0 kurangi 0 hasilnya 0. Ditulis. Kenapa? Karena di belakang 0 yang ini sudah tidak ada lagi angka. Seperti itu ya. Maka 180 dibagi 3 hasilnya adalah 60. Nah, itu untuk contoh pembagian bersusun. Lalu yang ketiga ini ada pembagian soal cerita. Ini ada contohnya di buku Kemendikbud halaman 165, nomor 1. Nah, kita baca dulu ya. Di sini, Siti memiliki 484 tangkai bunga anggrek. Siti ingin menyimpan dalam 4 buah vas bunga dengan banyak tangkai bunga yang sama pada masing-masing vas. Berapa banyak tangkai bunga pada setiap vas bunga? Nah, seperti biasa, penyelesaiannya harus dituliskan terlebih dahulu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan untuk soal cerita. Yang diketahui, yang pertama itu adalah Siti memiliki 484 tangkai bunga anggrek. Yang diketahui yang kedua, bunga anggrek itu akan dimasukkan ke dalam 4 vas bunga dan ingin sama pada masing-masing vasnya. Yang ditanyakan adalah berapa banyak tangkai bunga anggrek pada setiap vas bunga, maka ini juga tinggal dibagi saja. 484 dibagi 4. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang kita lihat. Yang depannya angka 4 bisa tidak dibagi 4? Bisa ya, kalau misalkan angka itu sendiri dibagi angka itu sendiri, itu pasti hasilnya 1.
1 dikali 4 hasilnya 4. Tulis di bawah lagi 4. Tinggal dikurangi. 4 kurangi 4 hasilnya 0. Ditulis jangan. Jangan, karena harus ada yang diturunkan ya. Selanjutnya angka berapa? Angka 8 setelah angka 4 ini diturunkan. 8 dibagi 4 bisa tidak? Bisa, betul. Berapa 8 bagi 4? 2. Pinter. Sekarang 2 ini dikalikan dengan 4. 2 kali 4 hasilnya 8. Dikurangi lagi. 8 kurangi 8 hasilnya 0. Tulis jangan. Jangan, karena masih ada yang di atasnya belum turun ya. Angka berapa yang belum turun? Angka 4. Sekarang 4 dibagi 4 hasilnya 1. 1 dikali 4 adalah 4. Tinggal dikurangi. 4 kurangi 4 hasilnya 0. Ada lagi yang harus diturunkan? Tidak, berarti 0-nya tinggal ditulis. Sudah selesai? Selesai, karena tidak lagi angka di belakang 4 ini ya. Semuanya sudah turun dan sudah terpakai. Jadi, banyak tangkai bunga anggrek pada setiap vas adalah 121 tangkai. Nah, sekian pembahasan hari ini. Tugasnya, silahkan Ananda semua buka modulnya. Ada paket 2, latihan penilaian harian 4, nomor 15 sampai nomor 21. Itu ada di halaman 56 sampai 57. Nah, itu silahkan Ananda kerjakan masing-masing. Nah, dari tugas tadi ya di halaman 56 sampai 57, coba Ananda lihat nomor 17. Di situ ada pertanyaan bahwa 24 dibagi 4 itu hasilnya berapa? Nah, seharusnya isinya itu 24 dibagi 4 itu adalah 6. Namun, di sini tidak ada isinya ya. Jadi, itu dianulir. Itu sebagai bonus Ananda semuanya. Lalu, coba lihat halaman 57 nomor 20. Nah, di sini ada 2 pertanyaannya. Yang pertama, katanya ya, jika 2 buah biji dipindahkan ke 2 tempat jika 2 buah biji dipindahkan ke 2 tempat, berapakah sisa biji di dalam kotak? Nah, di sini kan kotak yang pertama itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jika 8 itu dikurangi 2, dipindahkan tempatnya, berarti berapa tuh? Itu pengurangan ya. 8 dikurangi 2, hasilnya berapa? Itu pertanyaan yang pertama untuk nomor 20. Sedangkan untuk pertanyaan yang kedua, kemudian hitunglah dalam bentuk pembagian jika seluruh biji dipindahkan ke 2 tempat. Jadi 8 itu dibagi berapa tuh? Karena yang pertamanya dikurangi berapa? Berarti itu pembagiannya. Lalu 8 dibagi yang tadi berapa sama dengan hasilnya berapa? Itu untuk nomor 20. Nah, itu silahkan Ananda kerjakan ya di rumah. Jika ada yang tidak dipahami, silakan Ananda bertanya kepada wali kelasnya masing-masing. Jadi tugasnya itu halaman 56 sampai halaman 57, nomor 15 sampai nomor 21. Namun untuk nomor 17 itu sebagai bonus karena tidak ada isinya. Lalu untuk nomor 20 itu ada 2 pertanyaan. Dan nomor 21 seperti biasa silahkan tulis apa yang diketahui, ditanyakan lalu dijawab. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan ke wali kelas masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.